Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usonib, CKP Angkatan 7, UPTD SDN 2 Kliwet. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, Bapak Yahya Salya sebagai fasilitator, Bapak Abdullah sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Ahmad Musonib, CKP Angkatan 7. Tujuan pembelajaran khusus: CKP dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya tentang paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah masing-masing. Panduan pertanyaan: 1. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? 2. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan? 3. Pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan dilema? Pertama, jawaban saya adalah melihat dari moral dan hukum. Apabila kasus itu melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih dikatakan benar lawan benar, maka dinamakan dilema etika. Kedua, selama ini saya melihat kasus mengidentifikasi dari sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan tidak merugikan. Yang ketiga, pelajaran yang dapat saya ambil menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang benar dan tepat. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, apa yang masih ada dan yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda peroleh? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pemimpin yang saya wawancari dalam pengambilan keputusan antara lain. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan pengambilan keputusan dengan berdiskusi warga sekolah atau stakeholder dan wali murid. Kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari dari modul 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar versus salah dan investigasi opsi trilema para pemimpin tersebut. Sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Bagaimana hasil wawancara pemimpin yang Anda wawancarai adalah sebuah persamaan atau perbedaan kata-kata yang menonjol dari pemimpin tersebut. Mengapa, apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara antara lain tahap identifikasi permasalahan secara umum, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang sesuai dengan analisis yang saya lakukan yang lebih menonjol dalam tahap ini. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapi dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap. Berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip,
9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar versus salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait sesuai keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan para teman guru lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar versus benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral, atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera melakukan penawaran bantuan kepadanya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Guru Hebat Indonesia Kuat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.